Oke, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, batch 2, Babak 7 BAM dan Masin akan mempresentasikan mengenai implementasi dan efektivitas monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Selamat menyaksikan. Baik, untuk anggota kelompok kami terdiri dari pertama ada Mbak Giti Febrila, Mbak Gerhana Aisyah, Mas Giovanni Piccola Anelka, Mbak Graciela Natania, dan saya sendiri Gregorius Jati Kusumo, dan ada Gustiana Saskia Sinaga, dan ada Mbak Hafildra Bella Fadila. Baik, untuk monitoring, apakah itu monitoring? Jadi monitoring adalah integrated atau integrasi monitoring, sistem terintegrasi yang dapat secara teknologi maupun organisasi mempresentasikan proses anggaran, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, dan juga dari sumber dana lainnya. Next. Jadi dalam permasalahan penggunaan monitoring ini yang pertama yaitu ada SDM yang kurang siap dengan sistem monitoring. Di sini SDM masih kurang siap menggunakan sistem monitoring karena terbatasan sosialisasi atau pelatihan dan sering terjadi pergantian PIC tanpa transfer knowledge yang memadai. Lalu ada dampaknya dari hal tersebut di mana keterlambatan pelaporan serta munculnya data yang tidak akurat atau inkonsisten. Kondisi ini mengganggu efektivitas pengawasan, memperlambat pengambilan keputusan dan juga menurunkan akuntabilitas sistem. Keterkaitannya dengan sistem manajemen ASN dan smart ASN adalah kurangnya kesiapan SDM dalam monitoring menunjukkan lemahnya manajemen ASN dalam perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, dan juga penerapan sistem merit. Hal ini juga menandakan smart ASN belum sepenuhnya terwujud, terutama pada aspek profesionalisme, literasi digital, dan juga kemampuan adaptasi teknologi. Isu kedua yaitu proses input data ganda yaitu spreadsheet dan monitoring, di mana pelaporan progres pengadaan masih ganda melalui spreadsheet dan monitoring sehingga terjadi input berulang. Nah, dampaknya itu menimbulkan inefisiensi, potensi inkonsistensi data, dan mengurangi fokus ASN pada tugas utama. Untuk keterkaitan dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN itu tidak sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas, serta menghambat terwujudnya smart ASN yang profesional dan berbasis teknologi. Kemudian isu yang ketiga yaitu monitoring untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai formalitas, bukan sebagai bahan analisis kerja. Meskipun monitoring PU dirancang untuk mendukung pengawasan dan peningkatan kerja, banyak unit kerja hanya menggunakan sebagai formalitas pelaporan, bukan sebagai alat analisis. Akibatnya, monitoring sebagai instrumen manajerial dan pengambil keputusan berbasis data tidak berjalan optimal. Dampak yang terjadi sebagai formalitas membuat kinerja unit kerja tidak tergambarkan secara utuh, mengurangi nilai tambah sistem digital, serta melemahkan pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi ini memperlambat reformasi birokrasi, menghambat budaya kerja digital, dan menurunkan akuntabilitas serta transparansi kinerja organisasi. Kemudian keterkaitan manajemen ASN dan smart ASN, karena sebagai formalitas dan menunjukkan lemahnya penerapan manajemen ASN, karena data kinerja tidak diolah untuk evaluasi dan pengambil keputusan. Hal ini juga tidak sejalan dengan konsep smart ASN yang menuntut aparatur adaptif, akuntabel, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan transparansi. Selanjutnya adalah kriteria tapisan isu menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Yang pertama, untuk isu SDM input data e-monitoring kurang maksimal memiliki nilai 14 dengan ranking 1. Yang kedua, isu proses input data ganda di spreadsheet dan e-monitoring memiliki nilai total 10 dengan ranking 2. Dan isu ketiga yaitu e-monitoring untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai formalitas bukan sebagai bahan analisis kinerja memiliki nilai total 8 dengan ranking 3. Jadi kita memilih core issue untuk SDM input data e-monitoring kurang maksimal. Dengan U yaitu urgensi tinggi, tanpa kesiapan SDM, sistem tidak akan berjalan meskipun sudah tersedia. Dengan seriousness tinggi yaitu resiko salah input, keterlambatan laporan, hingga kegagalan monitoring sangat besar. Dan growth yaitu jika dibiarkan kesenjangan kompetensi akan semakin lebar, sistem makin maju tapi pegawai tetap gagap teknologi. Jadi dapat disimpulkan SDM input data e-monitoring kurang maksimal akan dipilih menjadi core issues karena faktor manusia adalah kunci keberhasilan transformasi digital. Ya, jadi permasalahan utama dari implementasi e-monitoring di Kementerian PU ini adalah terganggunya kinerja input data karena yang pertama itu PIC ditugaskan belum menguasai aplikasi dan juga pergantian PIC yang sering terjadi tanpa adanya PIC cadangan. Lalu juga ada waktu yang terbatas sehingga transfer pengetahuan antar PIC tidak berjalan. Dilanjutkan dengan tidak adanya SOP dan pelatihan rutin yang mendukung. Lalu yang terakhir, sistem aplikasi dan panduan penggunaan yang masih kurang optimal. Nah, dari sisi inilah terlihat bahwa akar permasalahan bukan hanya dari kompetensi SDM aja, tapi juga ditunjang dari pokok-pokok
permasalahan manajemen, metode kerja, serta dukungan sarana dan prasarana. Untuk rekomendasi rencana aksi, di sini ada 3 buah, yaitu penguatan kapasitas SDM dengan output menyelenggarakan pelatihan atau refreshment e-monitoring secara berkala. Dengan kaitannya dengan smart governance adalah meningkatkan kompetensi digital ASN sehingga mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Yang kedua, transfer knowledge terstruktur. Outputnya membuat checklist serah terima tugas PIC untuk memastikan tidak ada informasi penting yang hilang. Kaitannya dengan smart governance adalah menjamin kesinambungan informasi, meminimalisir kehilangan data atau pengetahuan saat pergantian SDM. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Output menyediakan forum komunikasi online antar PIC seluruh balai untuk berbagai pengalaman dan solusi teknis. Kaitannya dengan smart governance adalah adanya forum komunikasi meningkatkan kolaborasi dan keterbukaan informasi. Kesimpulan, isu SDM yang kurang siap dengan sistem e-monitoring disebabkan oleh beberapa faktor seperti PIC yang belum siap sepenuhnya, paham e-emon, sering terjadi rotasi PIC, dan terbatasnya waktu untuk transfer knowledge. Akibat dari isu tersebut, kinerja input e-emon terganggu. Untuk mengatasi isu tersebut dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, penguatan kapasitas SDM dengan cara menyelenggarakan pelatihan atau refreshment e-monitoring secara berkala. Yang kedua, transfer knowledge terstruktur dengan cara membuat checklist serah terima tugas PIC untuk memastikan tidak ada informasi penting yang hilang. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi dengan cara menyediakan forum komunikasi online via WA Group ataupun forum teknis antar PIC seluruh balai untuk berbagi pengalaman dan solusi teknis. Sekian pemaparan kelompok 2 terkait implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja untuk unit kerja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.